Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi dari hasil RPP kami mengenai pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok kami bisa memperkenalkan dirinya sendiri masing-masing. Dimulai dari absen yang paling tinggi. Yang paling rendah maksud saya. Perkenalkan, nama saya Anggir Winsi Pramesti dengan NIM 201082241028. Perkenalkan, nama saya Maulida Budi Muharifah, NIM 201082241052. Dan saya dengan NIM 2010824101. Kemudian saya Yoga Fajar Purnama dengan nomor absen 032, nomor NIM 201082444010. Kemudian saya Neni Aisyah Marindi dengan nomor 038 NIM 201082444064. Ya, demikian perkenalan anggota dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, presentasi akan langsung dimulai. Monggo bagi yang bertugas pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kalau sehat semua. Ini sudah on kamera semuanya ya. Mari sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, saya minta tolong Mas Yoga untuk memimpin doa pada hari ini. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Yoga. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat atau semuanya berangkat? Berangkat semuanya ya. Ya, Bu. Ya, baik. Anak-anak di sini ada yang pernah mendengar kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Pernah, Bu. Pernah ya. Di mana coba? Anak-anak dapat menemukan kalimat tersebut? Di buku, Bu. Garuda Indonesia, di lambang Garuda, Bu. Ya, bagus Mas Yoga dan Mbak Maulida ya. Jadi kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu dapat kita jumpai pada Garuda Pancasila atau lambang negara kita Indonesia. Dan arti dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, oke. Terima kasih. Pembelajaran akan saya lanjutkan. Sebelumnya saya minta tolong ada yang bisa share screen. Mas Yoga mungkin. Ya, sudah terlihat ya anak-anakku. Sudah, Pak. Ya, di sini ada sebuah teks ya mengenai suku bangsa yang ada di Indonesia. Bapak meminta membacakan teks berikut. Ada yang mau mengajukan diri? Atau Bapak tunjuk?
Oke, saya tunjuk ya. Mbak Neni, monggo. Ya, baik Pak. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku. Jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.610 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Oke ya, terima kasih ya tadi Mbak Neni yang sudah membacakan ya. Kemudian Mas bisa turun ke bawah. Mas Yoga. Nah, ini ada beberapa contoh ya gambar dari suku-suku yang ada di Indonesia. Salah satunya ada suku Dani dari Papua, ada suku Tengger, juga suku Nias. Mungkin ada yang bisa menyebutkan suku-suku lain yang ada di Indonesia? Suku Batak, Pak. Oke, suku Batak. Yang lain? Madura. Madura. Suku Baduy. Oke, suku Baduy. Ya, suku Baduy ada di mana kalau boleh tahu, Mbak? Mau mungkin? Belum tahu ya. Suku Baduy itu ada di daerah Jawa Barat ya. Kemudian kalau Mbak Neni ini dari suku mana kalau boleh tahu? Suku Jawa, Pak. Suku Jawa ya. Oke. Pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan Bu Angger. Monggo. Nah, anak-anak, tadi kan sudah membaca bacaan yang ada di buku ya. Adakah yang tahu? Adakah yang tahu unsur-unsur dari sebuah paragraf? Kalimat, Bu, ada kalimatnya. Ya, betul. Nah, jadi itu unsur-unsur dalam paragraf itu adalah unsur-unsur pembangun di dalam paragraf yang fungsinya agar membuat paragraf itu menjadi baik. Contohnya kalau kalimat utama saja tapi nggak ada kalimat penjelasnya, itu kan sama aja paragrafnya tidak sempurna ya. Nah, jadi ada beberapa unsur-unsur dalam kalimat, yaitu adanya topik utama. Tahu kan topik utama? Topik utama dalam paragraf. Ya, tahu. Ya, inti atau jantung dari sebuah paragraf itu ya. Nah, yang kedua itu kalimat utama. Ada yang ingat kalimat utama itu ada di mana saja? Dan disebut apa saja? Awal paragraf. Ya, namanya apa Mbak Neni? Lupa, Ibu. Mohon maaf. Nah, kalau kalimat utama yang ada di depan namanya deduktif ya. Kalau yang di belakang namanya?
Induktif. Bu. Induktif. Ya, betul, induktif. Bagus. Nah, yang ketiga, unsur yang ketiga yaitu penjelas. Jadi, setelah kalimat utama atau sebelum kalimat utama jadi ada penjelas agar suatu paragraf itu menjadi baik ya, karena ada penjelasan dari kalimat utama tadi. Dan yang tak kalah penting yang keempat yaitu konjungsi. Konjungsi apa, Bu? Konjungsi itu kata sambung, Mas Yoga. Jadi nanti antar kalimat atau antar kata biasanya ada kata penyambung biar kalimatnya terus lebih baik lagi. Nah, sampai sini ada yang masih belum paham? Sudah, Bu. Sudah cukup paham. Nah, sekarang Ibu mau membentuk anak-anak menjadi beberapa kelompok ya, dan dalam satu kelompok berisi 4 orang. Nah, Ibu sudah menyediakan lembar kerja kelompok yang sudah Ibu share di WhatsApp group, bisa dibuka anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Di situ ada mencari informasi dan menemukan kata-kata yang sulit ya. Nanti anak-anak bisa bertukar pikiran dan berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Oke, selamat berdiskusi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Apakah ada yang mau maju untuk menunjukkan jawabannya? Saya, Bu. Baik, Mas Fauzia. Nggih, Bu. Boleh, yuk. Oh ya, Bu, yang pertama dulu ya, Bu, yang mencari informasi. Boleh. Ya, itu satu, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Yang kedua, terdapat S. 3. Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia. 4. Suku Nias merupakan suku terkecil yang ada di Indonesia. Itu, Bu, dari saya. Wah, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Mas Fauzi. Selanjutnya, untuk kata-kata sulit, apakah ada yang mau memberikan jawabannya? Saya, Bu. Oke, Mas Yoga, boleh. Dari kelompok kami menemukan 3 kata sulit, Bu. Yang pertama, slogan. Artinya kalimat yang menarik. Kemudian sensus. Artinya perhitungan jumlah penduduk. Kemudian etnis yang artinya gabungan beberapa suku. Terima kasih, Bu. Baik, jawabannya sangat bagus. Tepuk tangan untuk Mas Yoga. Selanjutnya, kita lanjut di pelajaran selanjutnya ya. Dari kegiatan anak-anak sebelumnya, kalian mengetahui nih bahwa di Indonesia memiliki ribuan suku. Dari ribuan suku tersebut, setiap suku bangsa memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satunya adalah di bidang transportasi. Jadi, di zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti di gambar-gambar berikut ini. Nah, yang pertama ini ada bendi. Yang kedua ada pedati sapi, dan yang ketiga ada pedati kuda kerbau. Kuda bendi merupakan kendaraan umum yang berasal dari Sumatera Barat.
alat transportasi ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang zaman dahulu. Lalu, pedati ini biasanya ada di pedesaan. Alat transportasi pedati ini biasanya digunakan untuk mengangkut barang dan orang. Pedati pun biasanya ditarik oleh kuda, sapi, atau kerbau. Di tempat kalian masih ada nggak sih transportasi tradisional seperti gambar-gambar di sini? Coba sebutkan. Delman. Terus, Bendi. ya seperti itu contohnya. Ada juga nih dokar. Nah, kalian tahu nggak dokar itu bisa bergerak karena apa? Roda, Bu, ditarik kuda. Ya, benar sekali Mbak Angger. Saat kuda menarik dokar, maka dokar akan bergerak. Hal itu dikarenakan ada gaya yang diberikan oleh kuda terhadap dokar. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Seperti itu teman-teman, apakah bisa dipahami? Ya, Bu. Saya Ibu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Guru. Baik, anak-anak, Bapak memiliki 2 pertanyaan untuk kalian. Bagi yang bisa menjawab, nanti bisa angkat tangan atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Pertanyaan pertama, adakah yang dapat menyebutkan suku-suku yang ada di Pulau Jawa? Ayo, Ya, silakan. Silakan, Mbak Angger. Ada suku Jawa, suku Baduy, terus ada suku Madura, suku Tengger. Itu Pak yang saya tahu. Bagus. Tambah ada suku Sunda. Itu ada di Pulau Jawa juga. Baik, Mbak Angger, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua. Nanti dapat nilai plus, dapat bintang nanti. Paragraf apa yang gagasan utamanya terletak di belakang paragraf? Saya Pak. Silahkan Mbak Neni. Paragraf induktif. Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Neni dan Mbak Angger. Anak-anak, coba adakah yang bisa menyebutkan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Gaya Pak, yang tadi roda berputar. Ya, Ditarik bagus. bendi. Apalagi bendi transportasi. Mas Fauzi mungkin mau bicara? Saya lupa, Pak. Lupa. Kalimat. Itu tadi belajar tentang kalimat. Jadi, seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, ditunjukkan oleh berbagai macam keberagaman suku dan agama yang berada di dalamnya. Kita perlu mengenal dan menjaga adat istiadat yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita. Contohnya seperti tadi, seperti Bu Maulida katakan, ada dokar, bendi. Kemudian, sejak dulu transportasi tersebut telah ada sebelum adanya kendaraan mesin seperti mobil, motor, dan kereta api. Kemudian, dokar transportasi tradisional itu dapat membantu mengantarkan kita berpindah tempat karena memiliki sebuah roda. Anak-anak, diingat, semua barang yang memiliki permukaan rata dan halus dan tidak memiliki sudut mudah untuk digerakkan, seperti halnya roda, drum, bola, dan lain-lain. Kelereng misalnya kan mudah untuk bergerak.
Nah, baik anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk pelajaran pada pagi hari ini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, oke, berarti sudah paham ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka Bapak cukupkan sampai di sini saja dulu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, hormati kedua orang tua, dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambung.